Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua murid untuk memimpin berdoa. Duduk dalam, Siap. berdoa mulai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, siapa teman kalian yang sudah masuk? Amina. Vina, kenapa Vina? Sakit. Sakit, yang mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang fenomena alam dalam Quran Surat Al-Qari'ah. Nah, Quran Surat Al-Qari'ah ini turun di mana? Ada yang tahu? Madinah. Mekah. Di Mekah, betul. Kenapa disebut Mekah? Namanya apa? Kalau itu tempatnya. Ini suratnya disebut dengan surat Makkiyah, betul. Dengan Hindi, ya. Jadi surat Al-Qari'ah ini terdiri dari berapa ayat? 11, ya, 1 sampai 11. Surat Al-Qari'ah ini artinya apa? Hari kiamat. Nah, pasti kalian sudah hafal ya? Insya Allah ya, harus hafal. Karena ini merupakan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita simak materi pembelajaran yang akan ditampilkan di depan ini ya. Silakan melihat ke depan semuanya. Dan siapkan alat tulisnya. Jika ada materi yang kalian belum paham, bisa ditulis dan ditanyakan kepada saya ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam dalam surat Al-Qari'ah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak materi berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1. Memahami isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah tentang fenomena alam. Yang kedua, memahami keterkaitan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah tentang fenomena alam. Dan yang ketiga, menerjemahkan, menerangkan dan mengidentifikasi Quran Surat Al-Qari'ah tentang fenomena alam. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الإسلام دينا ومحمد نبينا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki materi. Sebelum itu, siapa yang tahu makna dari fenomena alam? Adakah yang mengetahui? Fenomena alam merupakan dua kata yang dijadikan satu, yaitu fenomena dan alam. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah pengertian fenomena dan pengertian alam sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitaran dunia semua. Penjelasan dari fenomena bisa kalian lihat pada materi berikut ini. Fenomena alam berarti gejala atau bencana. Fenomena berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata phenomenon, artinya apa yang terjadi. Dan ada pun kata turunan adjektif fenomenal berarti sesuatu yang luar biasa. Pasti Anda pernah dengar kata-kata fenomenal seperti yang di dalam materi disampaikan. Nah, ada juga definisi alam itu sendiri. Istilah alam yang kita pakai adalah alam semesta. Bagi kaum teolog, mendefinisikan alam sebagai segala sesuatu selain Allah. Adapun bagi filosof Islam, kata alam didefinisikan sebagai kumpulan madat atau materi dan surat bentuk yang ada di bumi dan yang ada di langit. Itulah penjelasan dari fenomena dan definisi dari alam. Setelah kita mengetahui pengertian dari fenomena alam, dari sinilah penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa fenomena alam adalah suatu gejala atau bencana yang terjadi pada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini terdapat contoh fenomena alam yang terjadi pada alam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat di situ terdapat tiga gambar yang menunjukkan bahwa fenomena alam memang ada. Baik, untuk selanjutnya marilah kita membaca surat Al-Qari'ah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus, fa amma man saqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية bacaan surat Al-Qari'ah 1 sampai 11.
menyimak penjelasan surat Al-Qari'ah itu sendiri. Pada ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang adanya hari kiamat. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan Al-Qari'ah, hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, dia bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu?" Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pertanyaan ini bukan berarti menunjukkan ketidaktahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat, akan tetapi menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW kapan terjadinya hari kiamat dan apa itu hari kiamat. Pada penjelasan ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa pada saat terjadinya hari kiamat. Pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kedahsyatan peristiwa hari kiamat digambarkan dalam ayat ini, bahwa manusia berhamburan seperti larung yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Kemudian pada ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keadaan orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang lebih banyak setelah terjadinya hari kiamat. Ada 3 tahapan yang akan dilalui manusia, yaitu yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, dan yaumul jazaa. Adapun untuk penjelasan ayat 8 sampai 11 menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang sedikit. Kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang yang seperti ini akan celaka. Dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Adapun asbabun nuzul surah Al-Qari'ah, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hari kiamat. Beliau tidak bisa menjawabnya, maka beliau berdiam, dan turunlah ayat ini yang dinamakan dengan surat Al-Qari'ah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterkaitan surah Al-Qari'ah dengan fenomena alam sebagai berikut. Pertama, berhamburannya gunung-gunung. Yang kedua, keluarnya beban yang ada di tubuh. Yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Yang keempat, hari kiamat. Itulah keterkaitan surat Al-Qari'ah. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa kejadian pada hari akhir atau yang disebut hari kiamat itu disebut juga fenomena alam. Kenapa? Karena kejadian itu hanya terjadi pada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat itu semua manusia, langit, bumi hancur dengan sehancur-hancurnya tanpa terkecuali. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penjelasan materi berikut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi pada kesempatan kali ini ya. Tadi kalian sudah menyimak tentang surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah ini diturunkan ketika Nabi Muhammad
setelah hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum Hijrah. Nabi Muhammad sebelum hijrah. Nah, Nabi Muhammad langsung ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada surat Al-Qur'an yang dijelaskan dari ayat 1. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. 3 kali Allah nanya. Tanyanya siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditanya. Nabi Muhammad tidak tahu, maka berdiam saja. Ya. Nah, disebutkan dalam penjelasan ini bahwa surat Al-Qari'ah ini menggambarkan fenomena alam yang akan terjadi dalam kehidupan. Contohnya yang tadi kalian sudah lihat di materi tersebut ya. Ada gambar apa saja itu? bangunan Runtuh, ada gunung meletus, ada Gunung meledak. Baru bertabrakan. planet bertabrakan. Itu gambaran dari surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berhamburan. Seperti apa sih yang berhamburan itu? Seperti butir debu. Berhamburan. Ya betul, seperti debu. Ya, kalau debu dilemparkan ke atas, kemana debu itu? Mengikuti arah angin. Angin ke sana, ikut ke sana. Angin ke sini, ikut ke sini. Nah itulah contoh gambaran manusia pada hari kiamat. Nah hari kiamat juga termasuk fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan. Kapan kiamat terjadi? Wallahu a'lam. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung dan gunung yang lainnya bertabrakan. Gunung jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyyah. Amal kebaikan yang baik maka akan menerima yang baik juga. Sebaliknya, yang buruk akan menerima amal yang buruk juga. Ya. Amal yang buruk nanti di akhirat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, api neraka ini namanya neraka apa? Hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Bayangkan di dunia saja matahari yang begitu jauh dari bumi, ya luar biasa panasnya. Apalagi nanti orang-orang yang akan memasuki neraka hawiyah tersebut. Panasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki terasa seperti kalian merebus air, kemudian ditaruh si telapak kaki di bawah air itu, yang mendidihnya adalah ubun-ubun kalian. Situ api yang sangat panas itu membuktikan bahwa kenikmatan di dunia hanya sementara. Pangkat, jabatan semuanya akan binasa. Kalian sebagai pelajar ya harus bisa memahami apa tujuan hidup di dunia ini, kemana arahnya, mau dibawa kemana. Allah sudah menjadikan jalan ini dua pilihan, mau ke kanan dan mau ke kiri. Ke kanan selamat, ke kiri celaka. Bagiannya apa? Neraka hawiyah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang Quran surat Az-Zalzalah. Ini artinya apa? Hari pembalasan. Kurang tepat. Az-Zalzalah itu adalah keguncangan. Ya, surat Az-Zalzalah berkaitan dengan fenomena alam. Untuk materi hari ini cukupkan sekian. Ya,
minggu depan insya Allah kita akan kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Silakan kita pulang dan disiapkan oleh kayaknya untuk berdoa sebelum pulang. Duduk dalam. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Siap, beri salam.